Misalkan saya mempunyai matriks A seperti ini, maka matriks A ini akan mempunyai satu matriks yang disebut sebagai matriks kofaktor dari matriks A, yaitu satu matriks yang entry-entry-nya merupakan kofaktor-kofaktor dari entry-entry matriks A. Misalkan matriks A ini berukuran 3 kali 3 dengan entry A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka matriks A tadi akan mempunyai matriks kofaktor. Entry-entry-nya terdiri dari C11, ini adalah kofaktor dari entry A11, C12 ini adalah kofaktor dari entry A12, dan C13 yang merupakan kofaktor dari entry A13. Demikian juga untuk baris yang kedua. C21 ini merupakan kofaktor dari entry A21 dan seterusnya sampai pada baris yang ketiga ya. Ini berarti kofaktor dari entry A31, nanti kofaktor dari A32 dan A33. Nah, untuk sebarang matriks berukuran n kali n, maka untuk matriks kofaktornya seperti ini ya. Jadi pada baris yang pertama ini merupakan kofaktor dari entry-entry matriks baris yang pertama ya. Jadi C11 sampai C1n. Demikian juga untuk baris yang kedua, ketiga, dan sampai baris yang ke n. Kofaktor dari entry baris ke n, kolom ke 1, baris ke n, kolom kedua, sampai pada baris ke n, kolom ke n. Nah, transpose dari matriks kofaktor ini disebut sebagai adjoint dari matriks A. Ya, jadi satu matriks itu kita bisa cari matriks kofaktornya, bisa juga kita cari adjoint-nya. Adjoint-nya kita cari dengan mentranspose matriks kofaktor. Jadi ini matriks kofaktornya. Untuk adjoint ini kita transpose, jadi matriks kofaktor kita transpose, jadi C11 tetap di sini, kemudian C12 yang merupakan entry matriks kofaktor baris pertama kolom kedua menjadi baris kedua kolom pertama dan seterusnya ya. Jadi ini kita transposkan. Kemudian matriks adjoint tadi bisa kita gunakan untuk menentukan inverse dari matriks A. Ya, jadi matriks A yang kita bisa cari kofaktornya, kita bisa cari adjoint-nya, kita bisa cari determinannya, itu kita bisa tentukan inverse-nya dengan rumus inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan A. Ya, jadi 1 per nilai determinan dari matriks A yang dikalikan dengan matriks adjoint A. Mari kita lihat contohnya, misalkan ini adalah matriks A, diminta untuk mencari matriks kofaktor, kemudian diminta untuk mencari adjoint, dan diminta untuk mencari inverse matriks. Misalkan, kofaktor dari matriks A kita beri nama matriks C, dan ini adalah entry-entry-nya, maka kita mencari kofaktor C11. C11 itu merupakan kofaktor dari entry matriks A baris pertama kolom pertama, maka C11 ini C11 akan sama dengan minor dari entry A11 ya. Jadi kalau ini adalah matriks A-nya, saya taruh di bawah ini ya. Jadi kalau ini adalah matriks A-nya, maka minor dari A11 adalah determinan dari matriks sisa ketika saya hilangkan baris pertama dan kolom yang pertama. Sehingga kita cari determinan dari matriks ini, 1, 2, 5, 2. Ya, kita tahu kalau untuk matriks berukuran 2 kali 2, determinannya kita tinggal kalikan ke arah kanan ini positif dan ke arah kiri ini negatif ya. Jadi 1 kali 2 2 dikurangi 2 kali 5 10 sehingga didapat C11 ya, kofaktor C11 sama dengan min 8. Nah, jadi nanti min 8 posisinya di sini gitu ya. Kemudian untuk C12 jadi kofaktor C12 tentu saja berarti saya menghilangkan baris yang pertama dulu. C1 baris 1 kolom kedua.
kolom kedua saya hilangkan. Nah, untuk kofaktornya itu merupakan negatif dari minor 1, 2. Nah, minor 1, 2 itu dicari dengan determinan dari matriks sisa ini yang sudah kita coret ini. Kofaktor dari C1, 2 ini, C1, 2 akan sama dengan minus dari M1, 2 sama dengan min 20. Nah, kemudian untuk C1, 3 sama seperti tadi ya. Jadi C1, 3 kita cari dengan menghapus dulu C1, 3 baris pertama, kolom ketiga. Nah, kita cari determinan sisanya ini ya. 11, 1 dan 15 ini ya. Jadi C1, 3 sama dengan minor dari 1, 3. C1, 3 sama dengan minor 1, 3 sama dengan determinan dari matriks 11, 1, 1, 5. 11 kali 5, 55. 1 dikalikan 1, 1. 55 dikurangi 1, 54. Nah, nanti 54 posisinya di sini. Demikian seterusnya ya. Jadi ingat, untuk posisi kofaktor dan minor yang di sini berarti sama dengan minornya, di sini sama dengan negatif minornya, di sini sama dengan minornya. Ini tadi sama dengan minornya, yang ini sama dengan negatif minornya, ini sama dengan minornya. Ini sama dengan negatif minornya, ini sama dengan positif minornya, ini sama dengan negatif minornya. Demikian berselang-seling ya. Kalau di C21, kofaktornya negatif dari minornya. Sehingga kita cari determinan ini 5 kali 2, 10, 0 kali 5, 0, 10 dikurangi 0, 10. Ini min minornya jadi min 10. Nanti posisinya ada di sini. Demikian seterusnya kita cari seluruh kofaktornya, maka kita dapatkan matriks kofaktor. Nah, matriks kofaktor ini kalau kita mencari adjoint-nya tinggal kita transposkan. Ya, jadi adjoint dari matriks A itu berarti transpos dari matriks kofaktornya. Oke, jadi 8 min 20, 54 ini baris pertama menjadi kolom yang pertama. Ini baris yang kedua menjadi kolom yang kedua, ini baris yang ketiga menjadi kolom yang ketiga. Nah, ini adalah adjoint dari matriks A. Kemudian jika yang ditanya adalah inverse-nya, maka kita cari dengan rumus inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan matriks A dikalikan matriks adjoint-nya. Nah, kita tahu determinan adalah nilai numerik ya. Ini matriks A, kita mencari determinannya. Di sini saya menggunakan ekspansi baris yang pertama. Ekspansi baris yang pertama berarti 4 saya kalikan dengan C11, 5 saya kalikan dengan C12 dan 0 saya kalikan dengan C13. Ini determinannya. Ya, karena ini 0 dikalikan berapapun 0, saya tinggal tulis 0 saja. Ini 4 saya kalikan dengan C11 ya, ini A11 dikalikan C11, ini A12 dikalikan C12. Nah, ditambah 0. Ini hasilnya adalah min 132, sehingga inverse dari matriks A adalah negatif matriks adjoint dibagi dengan 132. Nah, ini boleh ditulis seperti ini saja atau mau ditulis dalam desimal ya, berarti yang di sini sama dengan min 8 dibagi 132, ini min 10 dibagi 132, ini 10 dibagi 132 ya, min 20 dibagi 132 dan seterusnya ya. Jadi kalau satu matriks dibagi dengan satu numerik, maka hasilnya adalah setiap entry matriks dibagi dengan nilai numerik yang sama.